Halo cuy, balik lagi di channel Insta Sejarah dari kelas 12 IPS 5. Jadi di kesempatan kali ini, kita akan membahas peran PBB terhadap Indonesia ya cuy. Tapi sebelum masuk ke inti video, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu PBB dan bagaimana asal mulanya PBB ada? Namun alangkah baiknya sebelum lanjut ke videonya bisa kali di subscribe dahulu dan di like dahulu ya cuy, agar bisa membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jadi guys, PBB itu adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya cuy, organisasi internasional yang didirikan untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. PBB berdiri pada 24 Oktober tahun 1945 sebagai organisasi persatuan negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, nilai-nilai dalam piagam PBB yang disahkan 76 tahun lalu tidak akan pernah pudar dan kedaluarsa. 31 Januari 2020. Pembentukan PBB tidak bisa dilepaskan dari organisasi internasional pertama, yakni Liga Bangsa-Bangsa LBB. LBB atau League of Nations didirikan pada tahun 1919 dan dibubarkan pada tahun 1946 setelah PBB lahir. PBB berdiri karena LBB kesulitan menghadapi konflik dunia setelah Perang Dunia I. Bahkan, Perang Dunia II tetap terjadi dan tak bisa dihentikan. Lalu menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara kubu sekutu sepakat membentuk organisasi global yang menangani urusan antar negara. Usulan ini pertama disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ketika menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus tahun 1941. Nama United Nations dipilih sebagai simbol perlawanan terhadap negara yang bertentangan dengan kubu sekutu, yakni Jerman, Italia, dan Jepang. Pada 1 Januari tahun 1942, Declaration of United Nations ditandatangani oleh 26 negara dan berisi tujuan perang negara-negara sekutu, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet atau biasa disebut dengan BKR yang merancang struktur dan fungsi PBB. Pada 25 April tahun 1945, perwakilan dari 50 negara hadir dalam konferensi PBB tentang organisasi internasional di San Francisco. Mereka yang mengirim perwakilan yakni 9 negara dari Eropa, 21 dari Amerika, 7 dari Timur Tengah, 2 dari Asia Timur, 3 dari Afrika, dan masing-masing 1 dari Ukraina dan Belarusia. Perwakilan negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berdiskusi soal masalah dunia dan peran PBB. Utamanya soal politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Mereka juga membahas soal status koloni dan negara jajahan, begitu juga pertahanan dan dominasi negara-negara adikuasa dan kesetaraan. Mengutip Kompas.com, 24 Oktober tahun 2020, PBB saat ini dipimpin Antonio Guterres yang merupakan Sekretaris Jenderal ke-9 PBB. Ia mulai menjabat pada 1 Januari tahun 2017. Saat ini, total negara anggota yang tergabung dalam PBB adalah 193 negara, termasuk Indonesia yang bergabung pada 28 September tahun 1950. Namun Indonesia sempat mundur dari keanggotaan PBB, yaitu pada 20 Januari tahun 1965, namun kembali bergabung pada 19 September tahun 1966. Pada 28 September tahun 1966, Sidang Umum mencatat keputusan ini dan Presiden mengundang perwakilan Indonesia untuk duduk di majelis. Tapi gimana sih PBB menanggapi kemerdekaan Indonesia ya cuy? Secara langsung, PBB belum mengakui
kemerdekaan Indonesia. Namun, ketika terjadi konflik dan agresi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia, Dewan Keamanan PBB mampu meredam bentrok antara Indonesia dan Belanda dan membawa keduanya ke meja perundingan. PBB juga turut memfasilitasi jalannya perundingan hingga terciptanya kesepakatan damai antara Belanda dan Indonesia. Namun bagaimana kondisi dunia dan Indonesia jika PBB tak ada? Pertama, keamanan dan kedamaian dunia tak bisa terjamin. Kedua, kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan tak bisa dijamin akan terjalin. Ketiga, tak ada wadah untuk melakukan tindakan bersama terhadap sebuah negara yang membahayakan. Dan terakhir, tidak ada bantuan kemanusiaan untuk penanganan kelaparan, bencana alam, dan perang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang peran PBB dalam kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang lengkap, di materinya bisa ditambah di kolom komentar ya cuy. Saya Jaldi Dimas Alfatir dari kelompok Insta Sejarah mengucapkan terima kasih yang sudah nonton, like maupun subscribe. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai ketemu lagi di next video. Bye.